Naon ieu euy? Ini record mulai. Mengerti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang olahraga JAT ergogenik. Nama kelompok ada Dani Sopiandi, Naufal Padobani, Rizky Permata, dan Nasa Pektapian. Tentang dibahas ada definisi JAT ergogenik, jenis dan kelompok JAT ergogenik, indeks massa tubuh, perhitungan IMT, klasifikasi IMT. Zat ergogenik secara umum adalah suatu alat prosedur atau bahan yang dapat meningkatkan energi kontrol, energi atau efisiensi energi selama suatu kinerja olahraga yang memberikan tambahan kemampuan yang lebih besar dari biasa bila latihan normal. Suatu zat ergogenik dapat bekerja sebaliknya, yaitu bekerja dengan menurunkan kinerja, disebut sebagai ergolitik. Contohnya, dalam pemakaian alkohol, alkohol dapat berfungsi sebagai ergogenik maupun ergolitik, bergantung pada jenis olahraga dan dosis pemakaian. Suatu zat ergogenik dapat bekerja sebaliknya, yaitu bekerja dengan menurunkan kinerja, disebut sebagai ergolitik. Contohnya, dalam pemakaian alkohol, alkohol dapat berfungsi sebagai ergogenik maupun ergolitik, bergantung pada jenis olahraga dan dosis pemakaian. Klasifikasi ergogenik hiji, ergogenik farmakologis, ergogenik mekanis, ergogenik fisiologis, ergogenik fizikologis. Zat ergogenik hiji didefinisikan sebagai manipulasi makanan atau diet untuk meningkatkan kemampuan fisik dan olahraga. Manipulasi makanan ada 3 cara. Yang pertama, merubah pilihan makanan, lebih diutamakan kebiasaan makan, dan pemilihan makanan apa yang dimakan oleh seseorang. Menambahkan makronutrien untuk penggunaan khusus dalam latihan dan olahraga meliputi minuman berkarbohidrat, karbohidrat loading, lemak loading, peningkatan konsumsi protein, dan hiperhidrasi. Terakhir, ada menambahkan mikromineral untuk penggunaan khusus dalam latihan dan olahraga seperti makanan yang telah ditambahkan vitamin dan mineral tertentu. Tadinya. Dibaca sih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Dandi. Selanjutnya ada syarat pemakaian. Zat harus aman, tidak melanggar hukum dan efektif. Pertimbangan risiko dan keuntungan. Bila semua syarat dipenuhi, boleh dipakai. Belum banyak bukti yang menyatakan bahwa penggunaan suplemen olahraga dapat meningkatkan prestasi atlet. Adanya meningkatkan prestasi secara nyata karena pemakaian suplemen lebih banyak disebabkan karena atlet menderita defisiensi zat tertentu, efek psikologis atau sugesti. Pengelompokan zat ergogenik gizi turunan protein. Yang pertama ada arginin, yang kedua aspartat, yang ketiga asam amino rantai bercabang, keempat karnitin, yang kelima kreatin, yang keenam gelatin, yang ketujuh glukosamin dan kondrikosin sulfat, yang kedelapan glutamin, 9 B-hidroksi, dan B nitrobutirat atau HMB, yang ke-9 lisin, yang ke-10 ornitin. Arginin dan orientin. Sintesis protein sebagai komponen dari rantai polipeptida atau hanya arginin. Pengeluaran somatotropin atau keuntungan teoritis untuk hipertrofi otot dan berkurangnya lemak. Pengeluaran insulin atau keuntungan teoritis untuk energi otot dan
sintesis protein. Selanjutnya sintesis protein atau keuntungan teoritis untuk energi dan kekuatan otot. Perpindahan amonia atau menyebab rasa lelah yang merupakan hasil samping lelah otot. Yang terakhir, sintesis polimin atau pengaturan pertumbuhan sel dan otot. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Yosef. Selanjutnya ada karnitin. Karnitin. Yang pertama, meningkatkan aerobik power dan energi. Yang kedua, menurunkan lemak tubuh. Yang ketiga, ada fakta 4 dari 13 riset menyatakan adanya efek ergogenik setelah pemberian L-karnitin jika diberikan dalam posisi besar menyebabkan diare. Fakta kedua, tidak ada efek ergogenik setelah pemberian karnitin 4 gram selama 7 hari. Dengan latihan anaerob intensitas tinggi hanya meningkatkan kadar serum karnitin. Kreatin. Yang pertama ada kreatin terkandung dalam bahan makanan seperti daging, ikan, dan produk hewani lainnya. Kreatin dalam tubuh berfungsi sebagai sumber energi yang menghasilkan ATP dan setiap dipakai dalam waktu cepat. Kreatin banyak digunakan para atlet untuk membentuk otot. Selain itu, kreatin juga mampu meningkatkan kemampuan otak dan daya ingat dan berfungsi sebagai zat ergogenik. Kreatin yang meningkatkan dalam sel otot selama suplementasi akan mengakibatkan peningkatan osmotik sel otot sehingga menyerap air masuk ke dalam sel dan saraf otot akan menjadi lebih besar. Selanjutnya ada glutamin, meningkatkan imunitas dan membantu resintesis glikogen dan pemulihan. Terdapat legalitas hukum. Lisin. Lisin adalah terdapat pada asam karboksilat rantai pendek yang dalam tubuh dibentuk dari asam amino, lisin, dan metionin yang dapat meningkatkan aerobik power dan energi, menurunkan lemak tubuh. Turunan lemak, conjugated linoic acid atau CLA, asam lemak rantai sedang atau MCT. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Presentasi selanjutnya adalah conjugated linoleic acid atau CLA. CLA merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan geometris turunan dari asam lemak yang mengandung ikatan rangkap terkonjugasi. Sumber utama asam linoleat terkonjugasi berasal dari daging sapi atau daging kambing, susu, dan keju. CLA dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah sehingga dapat mengurangi masalah kegemukan atau obesitas pada atlet. Asam lemak rantai sedang.
Suplementasi MCT dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan asam lemak bebas sebagai sumber energi dan menghemat cadangan glikogen endogen untuk tahap akhir kompetisi. Kemampuan untuk mempertahankan latihan dapat ditingkatkan dengan peningkatan persediaan lemak. Substansi lain, baper, kafein, karoten, koenzim Q10, ginseng alpha lipoid akid, myonositol, virufat, dan tanin. Kafein. Kafein banyak terdapat pada kopi, teh, coklat, dan koka yang berpengaruh terhadap perangsangan otot jantung sehingga meningkatkan frekuensi kontraksi, merangsang susunan syaraf yang menjadikan orang lebih siaga dan mempunyai efek vasodilatasi pada pembuluh darah perifer. Selain itu, kafein mampu merangsang mobilisasi lemak sehingga dapat meningkatkan prestasi aerobik, melindungi liver, serta mengembangkan memori. Konsumsi kafein berlebihan pada atlet dianggap doping apabila konsentrasi dalam urin lebih dari 12 UG atau minum 15 cangkir kopi sehari sudah dianggap doping. Kafein dapat memberikan peningkatan konsentrasi karena bersifat stimulan terhadap sistem pusat saraf, kemudian meningkatkan performa olahraga, terutama pada olahraga endurance yang berdurasi panjang, intensitas tinggi maupun sedang, seperti sepeda, jarak jauh, atau maraton. Kafein, jumlah konsumsi kafein dalam interval 30-60 menit setelah dikonsumsi dapat terserap secara sempurna ke dalam tubuh. Sehingga untuk mendapatkan efek ergogenik dari kafein, waktu ideal untuk mengonsumsinya adalah pada 1-2 jam sebelum berolahraga dengan jumlah sebanyak 2-3 mg per kilogram berat badan. Karena kafein bersifat diuretik, maka atlet dianjurkan konsumsi sebelum latihan atau pertandingan olahraga dan dianjurkan untuk mengimbanginya dengan konsumsi air yang cukup agar terhindar dari dehidrasi. Gula adalah karbohidrat sederhana yang mudah diserap usus halus untuk menghasilkan energi aktivitas fisik. Konsumsi gula yang berlebihan atau hipertonik lebih dari 2,5 gram per 100 cc menyebabkan terjadinya shock insulin atau rebound yang mengakibatkan hipoglikemia atau kadar gula rendah atau kurang dari 50 mg per sen, sehingga efeknya dapat bertolak belakang terhadap kinerja atlet dalam berlatih maupun bertanding. Ada yang selanjutnya ginseng. Ginseng memiliki efek farmakologi antara lain pada sistem kardiovaskular, sistem imun, sistem endokrin, dan sistem saraf. Ginseng dipercaya dapat memperbaiki kinerja khususnya selama kelelahan. Ginseng dapat menambah daya tahan terhadap stres fisik. Suplemen ginseng dapat meningkatkan kinerja fisik dan mental jika dikonsumsi dalam jangka panjang dan dosis yang cukup. Efek samping yang pernah dilaporkan hipertensi, euforia, kecemasan, insomnia, erupsi kulit, edema, dan diare. Pemberian ginseng jangka panjang dosis 3 gram akar ginseng per hari. Madu. Kandungan utama madu adalah karbohidrat 79,5 gram per 100 gram, sehingga dapat membantu meningkatkan performa atlet. Oke, berdasarkan efektivitas dan keamanannya zat organik gizi dikelompokkan atas kelompok A, B, C, dan D. Kelompok A
mendukung penggunaan untuk atlet, mengandung manfaat dan sumber energi serta zat gizi, telah ada percobaan secara sistematik terhadap penampilan atlet. Antioksidan, bikarbon, kafein, kalsium, keratin, elektrolit, gluksamin, gliserol, zat besi, multivitamin, mineral, sport drink, sport bar, sport gel. Nah, ada kelompok B dipertimbangkan untuk atlet dengan ketentuan badan pengawas masih baru, kemungkinan menguntungkan khusus untuk atlet dan pelatih. Colostrum, glutamin, HMB, melatonin, probiotik, ribosa. Kelompok C belum ada bukti memberikan manfaat atau efek menguntungkan. Suplemen ini belum terbukti dapat meningkatkan penampilan olahraga. Asam amino rantai bercabang, keratin, koenzim, Q10 chromium, picolinat, citokrom, C, ginseng, inosin, piruvat, ZMA oksigen booster. Kelompok D tidak disarankan untuk digunakan atlet, beresiko tinggi terkontaminasi dengan zat yang berperan dalam tes obat positif. Androstenedione, DHEA, ephedra, cetirizine, tribulus, tresitris, dan suplemen herbal testosteron. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Dandi. Selanjutnya ada indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui status gizi seseorang yang didapatkan dari perbandingan berat badan dan tinggi. Indeks massa tubuh adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui status gizi seseorang yang dapat dari perbandingan berat badan dan tinggi badan. Berat badan berlebih atau obesitas adalah suatu keadaan seseorang memiliki lemak tubuh berlebih sehingga orang tersebut memiliki risiko kesehatan. Cara mengukur indeks massa tubuh atau IMT, berat badan normal. IMT berat badan kilogram tinggi badan dikali tinggi badan. Klasifikasi berdasarkan indeks massa tubuh. Berat badan kurang underweight 18,5. Berat badan normal 18,5 sama dengan 22,9. Kelebihan berat badan atau overweight dengan risiko 23 sampai 24,9. Obesitas 25 sampai 29,9. Obesitas 2,30. Contoh kasus Udin, seseorang mahasiswa Universitas Mandiri Subang berusia 20 tahun, memiliki tinggi badan 158 km dan berat badan 50 kg. Tentukan gizi atau indeks massa tubuh. Tentukan status gizi indeks massa tubuh. Diketahui berat badan 54 kg, tinggi badan 150 cm. Rumus IMT atau berat badan kilogram tinggi badan X tinggi badan IMT 54 1,58 dikali 158. IMT 4 2,4964. IMT 21,63. Jadi indeks massa tubuh Udin termasuk ke golongan yang normal. Untuk kesimpulannya dibacakan oleh Saudara Yosef. Kesimpulan, gizi atau makanan diperlukan manusia untuk pemeliharaan tubuh termasuk pertumbuhan dan pergantian jaringan yang kerja atau gizi merupakan salah satu
Faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kesegaran jasmani. Keadaan gizi dikatakan baik atau normal apabila terdapat keseimbangan antara kebutuhan hidup terhadap zat-zat gizi dengan makanan yang dikonsumsi, maksudnya jumlah energi dan zat gizi yang dikonsumsi tubuh sama dengan yang dibutuhkan oleh tubuh serta sama dengan energi yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Pola makan akan menentukan jumlah zat gizi yang diperlukan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Tujuan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan, kualitas sumber daya manusia, taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia berkaitan erat dengan dan gizi. Terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek di. 5 kilometer coba. Laptop.